Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang Kerajaan Mataram Islam, sebuah kerajaan yang dianggap sebagai kerajaan paling sukses di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, dan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri terutama bagi masyarakat di Jawa. Nah, ini merupakan gambar kerajaan atau sekarang nyebutnya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, orang kalau wisata di daerah Jogja, salah satu tujuan favorit ada di sini. Ini merupakan kesultanan yang sekarang. Dulu pada sekitar abad ke-16 itu waktu pada masa kerajaan Pajang mulai surut, seorang tokoh yaitu Panembahan Sinopati mendirikan sebuah kerajaan yang disebut dengan Kerajaan Mataram. Kerajaan ini bermula dari perlawanan Panembahan Sinopati terhadap Kesultanan Pajang, yang kemudian Panembahan Sinopati mendirikan Kerajaan Mataram. Kerajaan ini dulu berada di wilayah yang disebut dengan Alas Mentau atau sekarang disebut dengan Yogyakarta, yang mana waktu itu beliau menasbihkan diri dengan sebutan Senopati ing Aloga Sayyidin Panotogomo. Kerajaan ini mengalami berbagai dinamika sampai pada masa raja yang ketiga, yaitu kita sebut dengan Sultan Agung atau dulu bernama Raden Mas Jolang atau yang bergelar Susuhunan Hanyokrowati, yang merupakan cucu dari Panembahan Sinopati. Pada masa Sultan Agung ini, Kerajaan Mataram Islam mengalami puncak kejayaan, di mana beliau memperluas wilayah kekuasaan kerajaan sampai ke daerah Lasem, Tuban, bahkan sampai Madura atau Bojonegoro. Di sebelah barat, bahkan wilayah Kerajaan Mataram sampai pada wilayah sekitar Cirebon. Cuman sekitar daerah Banten dan Batavia tidak mampu dikuasai karena waktu itu ada kendala transportasi laut atau transportasi air. Nah, pada masa Kesultanan Sultan Agung ini, Kerajaan Mataram memfokuskan kekuasaannya, eksistensinya pada dua bidang, yaitu pada bidang agraria atau bidang pertanian, karena daerah Jawa itu sangat subur, dan pada bidang maritim atau bidang kelautan, perikanan. Bahkan pada masa itu angkatan bersenjatanya atau angkatan lautnya sangat kuat, dan salah satu prestasinya Kerajaan Mataram Islam waktu pada masa kepemimpinan Sultan Agung mampu mengekspor beras ke wilayah lain. Itu sebuah kesuksesan yang luar biasa. Kemudian pada tahun 1645 Sultan Agung mangkat, kemudian digantikan oleh putranya secara turun-temurun, mulai dari Amangkurat I, Amangkurat II, sampai Pakubuwono II. Dan pada masa itu, Kerajaan Mataram Islam mengalami berbagai macam kekacauan. Ada perlawanan,
dan lain sebagainya, yang berujung pada terjadinya perjanjian Giyanti. Itu pada waktu kepemimpinan Pakubuwono III pada tanggal 13 Februari tahun 1755, di mana waktu itu sudah masuk intervensi dari Belanda, yang mana pada perjanjian Giyanti tersebut disepakati terpecahnya, dibaginya kekuasaan Mataram Islam menjadi dua, yaitu Kesultanan Ngayogyakarta, itu masih di Yogyakarta, dan Kasunanan Surakarta, itu sekarang berada di wilayah Surakarta. Bahkan pada tahun 1757 ini juga ada intervensi dari Belanda, terjadi yang namanya perjanjian Salatiga, yang mana Kesultanan Ngayogyakarta atau maksud saya Kesultanan Mataram dibagi menjadi tiga, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, dan Kasunanan Mangkunegaran. Jadi Kasunanan Surakarta terpecah menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran. Bahkan masuk ke abad 18 atau tepatnya di tahun 1813, Kesultanan Ngayogyakarta dipecah lagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Pakualaman. Pada akhirnya ini sudah masuk ke fase akhir kerajaan Mataram Islam menjadi terbagi menjadi 4 kekuasaan, yaitu Kesultanan Ngayogyakarta, Kasunanan Surakarta, Kasunanan Mangkunegaran, dan Kesultanan Pakualaman. Dan sekarang Yogyakarta sudah masuk menjadi bagian dari Negara Kesatuan Indonesia dengan status daerah istimewa, yaitu ada Kesultanan Ngayogyakarta atau Raja Hamengkubuwono yang menjabat sebagai gubernur, dan Pakualaman yang menjabat sebagai wakil gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Sekian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan tahmid bersama Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.